Shalom, selamat pagi semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari kita awali ibadah kita dengan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Responsoria. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Sama-sama. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita semua dalam keadaan yang baik. Itu semua karena penyertaan, pertolongan, dan kekuatan dari Tuhan di dalam hidup kita. Mari pagi hari ini kita menyembah Dia karena begitu besar kasih Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Mari dengan sukacita kita menyembah Dia. Ah
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Sungguh besar dan sungguh nyata kasih setiamu di dalam hidup kami. Tidak terhitung lagi Tuhan berapa banyak kebaikan, kemurahan, dan berkat yang kami terima di dalam hidup kami dari Engkau Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang tetap setia menopang hidup kami. Bagaimanapun keadaan kami hari ini Tuhan, berapa berat pun beban yang ada di dalam hidup kami tidak akan goyah. Kami akan tetap setia Tuhan, karena kami tahu Engkau ada di dalam hidup kami. Kami hidup di dalam Engkau dan kekuatan-Mu yang selalu menguatkan kami. Kami berseru, kami berharap hanya di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia
kami ada sampai hari ini Tuhan. Kalaupun kami bisa bertahan dalam hidup ini dengan segala persoalan yang terjadi di dalam hidup kami Tuhan, itu bukan karena kehebatan kami, tapi karena pertolongan Engkau Tuhan, karena kekuatan dari Tuhan, karena kuasa Tuhan yang berlimpah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menantikan Engkau Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan baru di dalam hidup kami. Kami berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kami berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Karena ada Engkau Tuhan, ada kekuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami akan mencari Engkau dan terus memandang kepada-Mu Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Bersyukur bahwa di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tetap boleh datang kepada Tuhan. Kepada siapa lagi sebagai anak-anak Tuhan kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Dan bersyukur kita masih tetap bisa menyembah Dia. Dan tentu kerinduan kita pada saat ini adalah ibadah kita, penyembahan kita ini boleh berkenan kepada Tuhan, boleh diterima oleh Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema tentang hidup beriman. Di tengah realita kehidupan yang kita hadapi pada saat ini, kita berhadapan dengan penyakit, kita berhadapan dengan kematian, kita berhadapan dengan satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Kita menghadapi ketidaknyamanan. Di tengah situasi dan kondisi seperti ini, lalu mulai orang bertanya, apa sih yang dimaksudkan tentang hidup beriman itu? Di saat saya harus menghadapi semuanya ini. Nah, saudara, itu yang akan kita renungkan bersama di hari ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dan ketiga, lalu kita akan bersama-sama juga melihat di bagian yang lain dari Ibrani ini. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari saudara kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Ya Bapa, inilah kami anak-anak-Mu yang pada saat ini datang kepadamu. Di tengah situasi dan kondisi yang tidak ideal, kami sungguh mengharapkan Tuhan berbicara kepada kami. Sebenarnya Tuhan, di tengah dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, sebenarnya kami selalu hidup di tengah dunia yang tidak ideal. Dan kami sungguh terus membutuhkan tuntunan dari Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kami harus menjalani hidup di tengah dunia ini. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami. Termasuk hamba-Mu ini yang hanya akan dipakai sebagai alat-Mu. Karena kami sama-sama perlu diingatkan, kami sama-sama perlu dikoreksi, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami rindu sebagai anak-anak Tuhan. Kami terus boleh menjadi pelaku firman, kami boleh terus hidup dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Tolonglah kami sekalian ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saudara, bagian yang pertama akan saya bacakan dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, bagian yang selanjutnya adalah dari Ibrani 11. Saya akan bacakan ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Demikian bunyinya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Saudara, bicara tentang hidup beriman di tengah realita kehidupan yang tidak ideal setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka sangat menentukan kita itu beriman kepada siapa dan apa. Karena yang dimaksudkan dengan hidup beriman berarti saya percaya,
saya mempercayakan diri. Nah itu loh saudara ya. Nah berarti ini kita kalau bicara beriman atau percaya, kita percaya kepada siapa dan kita percaya kepada apa. Ini akan menentukan bagaimana saudara dan saya ini nantinya berharap dan merespon realita kehidupan kita ya di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi misalnya begini saudara. Karena itu arti iman saudara sebagai orang Kristen begini. Iman itu mencakup 3 hal. Jadi kalau kita bilang percaya itu ada isi kepercayaan kita. Jadi saya tuh percaya kepada siapa, saya percaya kepada apa gitu ya. Lalu yang kedua itu melibatkan pemahaman kita. Ya, jadi oke, saya memahami semua. Jadi yang informasi yang saya dapat itu saya pahami, saya mengerti. Dan yang ketiga, saudara, itu berbicara tentang kita mempercayainya, menerima. Kita menerima dan kita menerapkan. Itu artinya beriman. Jadi ada isinya, nggak sembarangan yang iman kosong begitu loh, saudara ya. Tapi ada isinya. Nah sekarang lihat ini saudara, pengaruhnya besar sekali. Kalau isi iman, ya, pemahaman kita, kepercayaan kita salah kaprah, semuanya nanti jadi salah kaprah. Misalnya, saya percaya Allah itu baik. Dalam arti, kalau baik itu dia akan memenuhi segala keinginanku. Lihat ini ya. Nah, berarti pengharapan kita adalah Allah akan selalu memenuhi apa yang saya mau. Berarti kalau doa kan ada katanya ayatnya. Tapi dibacanya dari pemahaman ini saudara. Kan mintalah maka kamu akan mendapatkan. Carilah gitu kan ya. Nanti ketuk pintu, nanti pintu akan dibukakan. Nah jadi kita berpikir bahwa pokoknya kalau Allah baik, saya minta apa saja itu mesti dikasih. Lalu yang kedua, kalau kita memahaminya bahwa Allah itu di dalam berinteraksi dengan kita, Allah menyatakan bahwa hidup kita ini fokusnya di dunia ini. Ya, dunia ini di mana Tuhan menghendaki saudara dan saya selalu nyaman, aman dan tentram di dunia ini. Nah kalau itu yang kita percayai, maka berarti apa? Kita mengharapkan hidup saudara dan saya ini selalu aman, tentram, nyaman dan menyenangkan di dunia ini. Karena Tuhannya menjanjikan dan Tuhan yang saya percaya adalah baik, lihat ini. Dan Tuhan menjanjikan dan Tuhan menyatakan, memerintahkan bahwa hidup saya ini terfokus di dunia ini. Lihat ini saudara, ini akan mempengaruhi apa yang saya harapkan, ini juga akan mempengaruhi bagaimana saya berespon terhadap apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita kan bilang kita percayanya Tuhan itu baik dan selalu kasih apa yang saya mau. Dan pada saat tidak terjadi, ya marahlah saudara. Katanya Tuhan baik, lalu mulai jadi saudara-saudara kecewa. Lalu tidak ke gereja lagi, tidak mau berdoa lagi, tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Karena menganggap bahwa kok Tuhan begini ya, katanya janji baik, katanya janji saya dikasih apa saja yang saya mau. Begitu ya. Dan lalu kan Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ini adalah fokusnya di dunia ini, begitu kan. Jadi bahwa saya tuh juga mendapatkan kenyamanan dan keokean. Jadi kalaupun dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu memberikan hidup kekal, bagi saya artinya adalah ini saudara, kalau saudara pahaminya begini, hidup kekal itu dari sejak di dunia ininya senang, nanti setelah mati juga senang. Jadi nggak enaknya begitu loh, saudara ya. Nah pada saat kita mengalami yang tidak enak, maka lalu kita bilang, loh kenapa sih Tuhan? Kok yang saya udah percaya Tuhan, saya udah jadi anak Tuhan baik-baik, kok tetap saya mengalami yang tidak enak seperti ini? Nah ini sangat pengaruhnya besar sekali. Oleh karena itu saya pikir penting sekali buat saudara dan saya untuk memahami siapa sih yang saudara dan percaya berdasarkan firman Tuhan. Kalau saudara adalah anak Tuhan berarti saudara sekarang sudah membiarkan pikiran kita, ya hidup kita, itu diformat ulang berdasarkan firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya sebagai anak Tuhan harus terus diperbaharui. Roma 12 itu ya. Ayat 1 dan 2, demi kemurahan Allah kita harus mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan ya, sebagai ibadah yang benar. Lalu dikatakan bahwa kita juga harus diperbaharui, kita tidak jadi serupa dengan dunia ini. Oke. Nah, oleh karena itu saya pikir penting ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita akan bercermin dari orang-orang yang di Ibrani 11 ini. Kalau kita baca di ayat yang pertama, itu kan dikatakan iman dasar. Berarti imannya ini iman yang berdasarkan firman Tuhan. Iman yang didasarkan bagaimana Allah memperkenalkan diri kepada orang-orang yang menjadi saksi iman di sini. Ya.
Nah, lalu saya ingin mengajak kita melihat ke bagian akhir yang tadi kita juga sudah baca. Ya, di situ dikatakan ada orang-orang selain setelah ya kan tadinya adalah seperti Musa, Abraham, lalu ya Yusuf dan sebagai orang-orang itu yang diceritakan di sini, ya, saudara ya. Lalu sampai akhirnya setelah mereka semua, begitu ya. Jadi orang-orang percaya setelah zaman semuanya itu, lalu dikatakan ini adalah orang-orang yang menghadapi realita kehidupan. Di sini dikatakan ayat yang saya baca dari ayat 36. Ya, di ayat yang ke-36 dikatakan begini, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Kalau saudara membaca ayat ini, kata-kata yang dinyatakan di ayat ini, yang menunjukkan apa yang dialami oleh orang-orang yang disebut hidup beriman ini, kita akan melihat, aduh, kok susah amat hidupnya, kok gak enak amat. Kenapa sih sampai orang-orang ini, saudara, rela menghadapi semuanya ini? Kenapa sih orang-orang ini pada waktu mengalami semuanya ini, mereka mengalaminya dengan Tuhan inilah saya. Pokoknya, jadi kayak saudara ingat di perjanjian lama yang ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kan itu mereka diancam. Kalau mereka tidak mau menyembah, gitu kan ya, menyembah patung yang didirikan oleh raja pada waktu itu, maka ancamannya adalah mereka akan dilemparkan kepada dapur api. Ini yang dikatakan oleh Sadrah, Mesah, dan Abednego. Bagi saya itu tidak efek, dalam arti saya tahu Tuhan bisa menyelamatkan saya dari dapur api ini. Tapi kalaupun itu tidak terjadi, saya nggak akan pernah menyembah Allah lain selain Allah yang mereka percaya. Saudara, ini orang-orang ini tidak tahu bahwa Tuhan akan menyelamatkan. Tidak tahu kan? Nggak tahu, saudara. Sampai pada waktu mereka dibawa ke perapian itu untuk dilemparkan, mereka nggak tahu Tuhan akan menyelamatkan. Tapi mereka menjalaninya. Persis sama kayak Daniel. Daniel juga tidak tahu akan waktu dilemparkan ke gua singa bahwa dia akan diselamatkan. Kenapa? Saudara, kita lihat bahwa ada yang memang di dalam kehidupan ini Tuhan izinkan, Tuhan tidak selamatkan dari dapur api. John Huss dibakar hidup-hidup. Ada orang, ini lihat ini orang-orang ini, dia dimakan oleh binatang buas. Tuhan tidak selalu melepaskan. Tapi orang-orang ini mengatakan baik yang dilepaskan maupun yang tidak dilepaskan, saudara. Dan mereka menghadapi dan dia siap kalaupun tidak dilepaskan. Mereka siap menjalaninya. Dan menganggapnya yang seperti Paulus katakan, semua adalah sampah dibandingkan pengenalan Kristus. Yohanes 3 ayat 16 merupakan bagian firman Tuhan yang kalau saudara ke sekolah minggu itu sudah dihafalkan ya dari sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, hidup kekal di sini, kalau kita bandingkan dengan Yohanes 3 ayat 18, saya ajak saudara kita lihat ya Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Saya ajak kita baca itu. Di Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Barang siapa yang percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Berbicara bahwa saudara dan saya terlepas dari murka Allah. Akan terlepas dari murka Allah. Tapi siapa yang tidak percaya, dia sudah berada di bawah. Memang sudah divonis dia berada di bawah murka Allah. Nah, lalu kita kaitkan dengan hidup kekal tadi. Jadi apa maksudnya hidup kekal ini? Lalu ada orang Kristen yang berpikir hidup kekal ini berarti bahwa kalau saya sudah tidak berada lagi di bawah murka Allah, ya, saya sudah dijamin tidak dimurkai oleh Allah lagi karena saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, gitu kan ya saudara ya. Maka lalu kita berpikir bahwa oke, kita juga jadi enak aja hidup di dunia ini. Kita jadi nyaman-nyaman aja di dunia ini. Nah, saudara, pada saat saudara menerima Tuhan Yesus oleh karena anugerah Allah, ya, saudara dan saya menjadi anak Tuhan. Kan di sekolah minggu itu kita pernah belajar lagu ini ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Gitu kan ya saudara ya. Nah terus kita kan bicara tentang yang sempit ini itu jalannya anak Tuhan. Yang lebar ini yang bukan anak Tuhan yang menuju kebinasaan. Gitu kan ya. Nah saudara jangan berpikir bahwa jalan sempit ini ada di sana, gitu ya. Jalan yang lebar ini ada di sono, ya. Sehingga nggak ada kaitannya nih antara yang sempit sama yang lebar, ya. Jadi kita sepertinya ada jalan sendiri, ada dunia sendiri. Yang ini ada jalan sendiri, ada dunianya sendiri. Pokoknya yang ini nggak enak, yang ini enak. Enggak, saudara. Jalan sempit dan jalan lebar itu ada di dunia yang sama. Dengan kata lain, saudara dan saya ini sebagai anak-anak Tuhan tinggal di dunia yang sama yang telah jatuh ke dalam dosa. Di dunia di mana diisi oleh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sebelum penebusan Kristus, tentu ya, sebelum orang-orang itu mendapatkan anugerah kan semuanya hidup di dalam keberdosaan mereka. Yang kalau orang berdosa kan firman Tuhan mengatakan orang yang tidak kena sasaran Tuhan. Tuhan tujuan menciptakan adalah untuk menyenangkan Tuhan. Hidup dan mati bagi Tuhan. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia sekarang terfokusnya kepada saya. Yaitu hidup dan mati untuk saya. Ya, pokoknya kalau bisa jangan mati begitu ya. Menyenangkan, pokoknya hidup ini terfokus kepada dunia ini dan saya bisa memanfaatkan dunia ini untuk menyenangkan saya. Nah, ini adalah akhirnya saudara apa yang terjadi. Pada waktu saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita tetap tinggal di dunia yang sama. Dunia yang sudah tidak ideal lagi dengan segala malapetaka, bencana alam, sakit penyakit, kejahatan yang semua adalah karena ulah manusia yang tidak mengikuti tatanan Tuhan pada waktu menciptakan. Kan pada waktu Tuhan menciptakan semuanya itu Tuhan ciptakan semua dengan keadaan yang baik, yang oke, tertatan baik, lalu baru manusia diciptakan. Supaya ini dunia adalah dunia yang layak untuk ditinggali oleh manusia. Ideal. Tapi lalu setelah kejatuhan sama manusia diporak-porandakan. Sehingga akhirnya dunia ini menjadi tidak ideal lagi dan terjadilah semuanya itu. Nah saudara dan saya hidup di dunia yang sama. Tidak ada janji di dalam firman Tuhan yang mengatakan bahwa yang namanya anak-anak Tuhan selama ada di dunia ini kita akan selalu mengalami kenyamanan, aman, tentram, damai dan tidak pernah sakit. Tidak ada saudara ayatnya. Firman Tuhan hanya menjanjikan bahwa saudara dan saya yang telah ditebus oleh Kristus, saudara dan saya yang telah menjadi ciptaan baru, menjadi anak-anak Tuhan, dijamin. Di dalam Roma 8 dikatakan tidak ada siapa atau apapun juga yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Di situ disebut bicara tentang penderitaan, di situ juga berbicara tentang ketidakidealan yang bisa dialami seorang anak Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan menjanjikan Dia akan pelihara kita, pelihara iman kita, kepercayaan kita kepada Dia untuk supaya di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga kita tetap teguh. Dan kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan. Karena hidup ini adalah tentang menyenangkan Tuhan. Saudara, kita tahu ada ayat di Maleakhi ya. Maleakhi pasal yang ketiga itu biasanya ada satu ayat yang biasa dipakai untuk sebelum persembahan. Yaitu tentang apa saudara? Tentang perpuluhan kan ya.
Di situ dikatakan kalau kita mempersembahkan perpuluhan maka itu tingkap-tingkap di langit akan dibukakan, gitu kan ya. Maka wah, jadi intinya adalah kita tuh lihat ini saudara, kalau orang yang masih terfokusnya kepada saya bukan menyenangkan Tuhan, lihat saudara ya, maka kita akan baca Maleakhi pasal yang ketiga itu akan kita bacanya adalah begini. Pokoknya kalau saya kasih 100.000 maka baliknya 100 juta. Kalau saya kasih 10.000, baliknya 10 juta. Karena apa? Fokusnya di saya. Jadi apapun yang saya lakukan, seluruh aktivitas saya tujuannya adalah apa? Saya mesti enak, saya mesti untung. Nah di sini saudara, hidup kita yang kalau kita belum menjadi anak Tuhan, itu yang kita pahami adalah orang-orang yang telah jatuh ke dalam dosa, pemikirannya adalah pola pikir kerja, itu yang kita pahami. Kita nggak kenal pola pikir anugerah. Saya kerja, saya dapat uang, saya dapat upah. Saya nggak kerja, saya nggak dapat upah. Berarti kalau saya ngasih, berarti saya mesti dapat lagi, mesti lebih dong, begitu ya. Nah, sedangkan kalau yang namanya anak Tuhan sudah hidup di dalam anugerah. Di dalam anugerah dia menyadari bahwa saya bisa balik lagi, saudara, untuk hidup sebagai gambar Allah yang bisa kembali hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Dengan kata lain yang tadinya rusak, jadi kalau barang itu yang tadinya rusak, lalu dibawa ke pabriknya, lalu dibetulin lagi oleh pabriknya menjadi benda atau misalnya TV nya dibetul lagi oleh pabriknya menjadi yang sebagaimana seharusnya, itu kita menjadi manusia yang pada saat oleh karena Kristus kita menjadi ciptaan baru, kita kembali menjadi manusia yang sebagaimana seharusnya, itu buat kita adalah segala-galanya. Makanya kenapa Tuhan Yesus mengatakan, apa artinya kamu punya seluruh dunia dan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Dengan kata lain, itu yang ditangkap oleh Paulus, semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Kristus. Dengan kata lain, yang namanya anak Tuhan, melihat bahwa kebersamaan dengan Tuhan, saya bisa lagi hidup sebagai manusia sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan saya. Saya menjadi manusia yang seharusnya, begitu loh saudara ya. Saya kembali boleh selalu dekat dengan pencipta saya, bukan hanya di dunia ini, tapi sampai selama-lamanya, itu adalah segala-galanya. Makanya kalau kita kembali tadi ke Maleakhi 3, saudara, anak-anak Tuhan doanya akan beda. Kalau yang di sini Tuhan pokoknya saya minta tolong pokoknya keluarga saya, Tuhan selamatkan keluarga saya, Tuhan sembuhkan, lakukan dari malapetaka. Pokoknya kami harus selalu untung, kami harus selalu punya segala sesuatu yang kami butuhkan, yang kami inginkan. Ini di sini, ya. Tapi kalau di sini saudara, dia akan datang kepada Tuhan. Tuhan, saya tahu betul. Ini iman nih, isi imannya nih, ya sesuai dengan firman Tuhan. Saya tahu betul. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Buat Tuhan adalah hal yang sepele. Untuk membuat air menjadi anggur, aduh gak ada apa-apanya buat Tuhan. Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya. Apa artinya merubah air menjadi anggur? Apa artinya buat Tuhan untuk menyembuhkan yang sakit menjadi pulih kembali? Gak ada artinya. Tuhan bisa buka tingkap seluruh tingkap itu buat saya dan keluarga saya. Tapi Tuhan, lihat ini, sebagai anak Tuhan ya, dengan iman yang benar kepada Tuhan. Sesuai dengan Tuhan bagaimana memperkenalkan dirinya kepada kita. Sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau tidak ada satu tingkap pun Tuhan bukakan buat saya di dunia ini. Asal saya dan keluarga saya tetap dekat dengan Tuhan. Saya oke. Semua adalah sampah dibandingkan pengenalan kepada Tuhan. Itu adalah sikap seorang anak Tuhan. Kenapa? Saya bacakan dari Kolose, saudara. Saya bacakan Kolose pasal yang ketiga, saudara ya. Kolose pasal yang ketiga, saya bacakan dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-4. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4 demikian bunyinya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Lihat saudara ya,
kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan di dalam Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Lalu berikutnya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Lihat saudara, kenapa semua jadi sampah di dunia ini? Apapun yang ditawarkan oleh dunia ini jadi sampah, karena sebagai anak Tuhan kita sadar ini sementara. Dunia ini bukan tujuan saudara dan saya. Ini bukan rumah kita. Kan Tuhan Yesus bilang, saya pergi. Kan itu waktu murid-muridnya, wah nih guru mau pergi nih, gimana kita? Tuhan Yesus bilang, saya pergi ke rumah Bapa. Kan kita ini dianalogikan sebagai mempelai perempuan. Tuhan Yesus mempelai laki-lakinya, gitu kan ya. Dan Tuhan mengatakan, saya pergi ke rumah Bapa. Saya sediakan tempat bagi kamu. Nanti saya balik untuk jemput kamu. Lihat, ini sudah tempat rumah. Ini budaya orang Yahudi mirip dengan budaya orang Tionghoa. Pada waktu saya mengunjungi, pergi ke satu tempat di RRC, lalu saya melihat ada satu kompleks, ya, rumah besar. Lalu di pinggirnya dikelilingi sama rumah-rumah kecil gitu ya, kayak apartemen-apartemen kecil gitu saudara ya. Terus saya bilang, wah ini kenapa begini? Terus diterangkan sama orangnya. Iya, tadinya hanya ada rumah besar ini saja. Tapi pada waktu anak laki-lakinya menikah, lalu dibuatkan oleh ayahnya rumah-rumah kecil. Di mana lalu dia bawa istrinya masuk ke rumah bapaknya, lalu tinggal di sana. Lalu itu yang Tuhan Yesus bilang. Saya pergi ke rumah Bapa. Saya sediakan tempat. Ini saudara pengantin laki-laki yang bukan gombal nih yang ngomong nih saudara ya. Ini Tuhan Yesus yang pernyataannya adalah ya dan amin. Yang tidak akan mengingkari janjinya, Dia yang adalah Allah yang setia. Dan Dia bilang, saya sediain tempat buat kamu. Nanti saya balik. Saya bawa kamu ke situ. Itu ngomong apa saudara Tuhan? Ini bukan rumah kita. Ini sementara. Dunia yang kita hidupi ini adalah sementara. Ada bumi yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, di mana adalah saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Muka dengan muka, terus memiliki keintiman, memiliki relasi yang indah bersama Tuhan. Untuk selama-lamanya kita tidak akan jatuh bangun lagi mengecewakan Tuhan. Kita tidak akan jatuh bangun lagi mendukakan Tuhan. Kita akan terus hidup menyenangkan Tuhan. Ini adalah sementara. Saudara, itu yang membuat, lihat ini saudara, kenapa Paulus di dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga, kenapa teladan-teladan iman yang dinyatakan oleh Tuhan di sini melalui surat Ibrani ini, di situ orang-orang itu kenapa dia rela untuk menjalani semua itu? Karena dia tahu ini sementara. Saudara, yang namanya sementara dibandingkan kekekalan, kan ini hidup kekal bersama Tuhan yang dijanjikan. Itu kesementaraan itu dibandingkan kekekalan itu 1 banding tak terhingga, saudara. Dan kalau 1 dibanding tak terhingga, makanya kenapa di sampah, lalu Tuhan bilang gak ada artinya kehidupan bersama Tuhan dibandingkan dengan seluruh dunia dan segala isinya. Karena kalau 1 banding tak terhingga kan jalan terus. Maka 1 ini menjadi tidak ada nilainya. Karena apa, saudara? Makanya kenapa Tuhan bilang hidup ini di sini hanya sementara, dan justru itu kekekalan itu yang menantikan kita untuk selama-lamanya. Tapi lihat ini, bukan berarti lalu ya udahlah nanti aja, enggak. Dari sekarang ini kita terus menjalin keintiman kita bersama Tuhan.
Makanya kenapa Tesalonika di situ dikatakan bahwa di surat Tesalonika Tuhan Yesus mati dan bangkit supaya saudara dan saya. Ayo kita baca saudara, saya ingin kita baca bersama-sama Tesalonika ini ya. Saya ajak saudara buka Tesalonika, 2 Tesalonika ya saudara. Kita lihat pasal yang ke-5, saudara lihat 2 Tesalonika pasal yang ke-5. Maaf saudara, 1 Tesalonika maksud saya. 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Coba perhatikan saudara, saya bacakan mulai dari ayat yang ke-9. Ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9. Demikian bunyinya. Karena Allah telah menetapkan kita, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terus, yang sudah mati untuk kita, supaya, perhatikan kata supaya ini, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Dan ini saudara, berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan Dia. Pada saat kita hidup maupun pada saat kita mati, karena kan di Tesalonika Paulus ini sedang mengajarkan tentang bahwa kita yang mati duluan itu kayak tidur gitu loh saudara, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya membangkitkan. Jadi bisa juga dalam arti bahwa pokoknya apapun yang terjadi lagi kita karena kita harus terus mempersembahkan seluruh hidup kita buat Tuhan, tentu saja berjaga dalam arti pada waktu bangun, pada waktu lagi tidur, secara harfiah itu artinya, atau pada waktu kita sedang masih hidup atau kita mati, kita itu hidup dan mati untuk Tuhan. Apapun di dalam kehidupan ini, kita itu hidup dan mati. Kita bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan. Tuhan menghendaki keintiman itu mulai dari sekarang, bukannya nanti, saudara. Pada saat ini, saudara dan saya selalu bersama-sama dengan. Dan itu saudara dan saya harus melihatnya adalah segala-galanya. Makanya kenapa saudara teladan-teladan iman tadi. Sengsara, digergaji, dianiaya, kekurangan. Paulus mengatakan ada saatnya saya lapar, ada saatnya saya disiksa dan sebagainya. Telanjang. Tetap mereka katakan, semua adalah sampah dibandingkan pengenalan akan Allah. Jadi saudara-saudara, di tengah kehidupan saudara dan saya pada saat ini, di tengah dunia yang sementara ini, yang karena kejatuhan manusia ke dalam dosa menjadi dunia yang tidak ideal ini, ada malapetaka, ada bencana alam, ada sakit penyakit, ada kejahatan, ada banyak hal yang terjadi. Semua karena ulah kita juga. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang mengeksploitasi kita, yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan apa maunya Tuhan. Yang akhirnya memporak-porandakan situasi dan kondisi di dunia ini. Tapi biarlah saudara dan saya sebagai anak Tuhan menyadari, ini bukan tujuan kita. Ini bukan rumah kita. Kita sedang menunggu di mana Tuhan Yesus yang telah menyediakan tempat bagi kita. Dan kita akan ke sana. Dan saudara dan saya juga harus memiliki sehati sepikir. Kan Tuhan Yesus bilang, kamu harus sehati sepikir dengan Tuhan. Pada saat kita tidak sehati sepikir, bahkan Petrus pun sama Tuhan ditegur dengan keras. Nyala iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan oleh Tuhan. Yaitu apa yang Tuhan ingin kita pikirkan? Bahwa kehidupan bersama dengan Tuhan, kehidupan kembali menjadi gambar Allah yang mempermuliakan Tuhan adalah segala-galanya. Yang Tuhan Yesus ungkapkan, apa artinya kamu peroleh seluruh dunia dengan segala isinya, tapi kehilangan jiwamu. Saudara, kalau kita beriman dengan iman yang ini, maka kehidupan kita di tengah dunia ini dengan situasi kondisi yang bagaimanapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan,
saudara dan saya tetap akan fokusnya adalah ke atas. Bukan bumi ini. Bukan saya. Fokusnya adalah kepada Kristus. Kita terus beriman kepada Tuhan. Dan kita tetap menjalani, kita tetap berjerih lelah di sini. Berjuang habis-habisan untuk nyenengin Tuhan. Tetap saudara. Itu memang adalah kita didesain untuk itu. Menjadi ciptaan baru artinya kita tetap habis-habisan untuk Tuhan. Makanya kita tetap berjerih lelah. Tapi bukan berjerih lelah tanpa Tuhan. Saya bacakan terakhir dari 1 Korintus 15 ayat 58. Kiranya kita di dalam menjalani kehidupan pada saat ini, apapun yang saudara dan saya sedang alami pada saat ini. Ingatlah akan firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 akan saya bacakan bagi saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan siap sedialah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Berdiri teguh. Jangan goyah. Giat selalu. Tidak asal giat. Tidak asal tidak goyah. Tidak asal berdiri teguh. Semua itu kita jalani dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan pada saat itu terjadi, kapanpun Tuhan bilang berhenti hidup dalam kesementaraan ini. Dengan antusias, ini memang bukan rumah saya. Ini memang bukan tujuan akhir saya. Tuhan, ini saya. Saya siap pulang. Di sini saya jalani bersama Tuhan. Dan saya pada saat Tuhan panggil saya pulang, saya terus akan jalani bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau tahu keadaan jemaat-Mu satu persatu pada saat ini. Ada yang oke-oke saja. Bisa jadi ada yang sangat oke. Tapi ada yang tidak oke. Ada yang dalam situasi dan kondisi yang dirasakan sangat tidak oke. Ada yang kehilangan. Ada yang mendapatkan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak Tuhan. Di tengah situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi ini. Yang harus kami lewati. Tolong kami untuk terus terfokus kepada Kristus. Bukan bumi ini. Bukan diri kami. Bukan kesementaraan ini. Tapi biarlah hidup kekal itu terus kami jalani mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidup kekal bersama Tuhan. Hidup kekal di mana kami boleh nyatakan kepada dunia Tuhan adalah segala-galanya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya tidak akan pernah menyembah Allah lain. Ya Tuhan, teguhkanlah jemaat-Mu. Kuatkanlah. Jangan biarkan goyah. Dan biarlah kami tetap berjerih lelah dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kami tahu semuanya tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan hidup kami kepadamu. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan secara online, dapat melihat pada nomor rekening yang tertera di dalam layar. Dan bagi yang ingin memberikan secara tunai, bisa memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau langsung
menghubungi bendahara gereja. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kepadamu, Allah, tempat kami berharap. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bisa menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Itu semua karena kasih setiamu ya Tuhan. Dan kami membawa persembahan kami kepadamu sebagai syukur kami atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini dan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini yang bekerja, yang berusaha. Engkau memberkati. Engkau memberkati keluarga jemaat-Mu Tuhan, juga semua anak-anak mereka, baik yang masih di dalam bangku studi maupun yang sudah bekerja
baik yang ada bersama-sama dengan mereka maupun yang ada di tempat lain. Engkau memberkati mereka semua. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami terus mengharapkan kebaikan demi kebaikan boleh dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Dinyatakan atas diri pemimpin tertinggi dalam negara ini, Bapak Presiden. Di dalam memimpin bangsa ini, biarlah ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan rancangkan, yang Tuhan nyatakan di dalam bangsa kami melalui kepemimpinan Bapak Jokowi. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk penanganan COVID-19. Terima kasih Tuhan jikalau saat ini kami sudah melihat perbaikan, kemajuan demi kemajuannya Tuhan di dalam penanganan COVID-19. Dan kami terus berharap kepadamu ya Tuhan. Di suatu hari nanti kami boleh kembali menikmati kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini. Ya Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan, yang saat ini berbeban berat, yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia dari Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa Surgawi, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, turun atas kita sekalian, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan memberkati.